Assalamualaikum semuanya, anak ibu kelas 7. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMP 2 Sitiung. Jadi hari ini adalah pertemuan pertama dengan ibu dalam pembelajaran daring di SMP Negeri 2 Sitiung. Untuk selanjutnya, sebelum kita memasuki materi daring, sebelumnya ibu pengen memperkenalkan diri. Nama ibu Siti Yumaroh, ya. Di sini ibu mengajar bidang studi ilmu pengetahuan alam, ya. Yang ibu ampu adalah mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, di mana sebelumnya di jenjang SMP materi pelajaran ilmu pengetahuan alam terpisah, yaitu fisika dan biologi. Namun pembelajaran ini berubah menjadi menjadi mata pelajaran IPA terpadu. Jadi nanti Ananda akan belajar tentang materi fisika, biologi maupun kimia. Sekali lagi, ibu di sini mengajar materi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, Ananda semuanya. Selanjutnya, untuk identitas diri ibu, ibu sudah berada di SMP 2 Negeri Sitiung ini lebih kurang mengabdi 14 tahun berjalan. Kemudian untuk alamat rumah ibu, bisa saja Ananda apabila ada kepentingan yang sangat mendalam bisa datang ke lokasi tempat tinggal ibu, yaitu di Blok B, tepatnya di BKN 2. Mungkin hanya itu saja perkenalan dari ibu untuk pertemuan ini. Selanjutnya ibu minta Ananda semuanya membuat video perkenalan agar terjalin kebersamaan dalam pembelajaran selanjutnya. Sekali lagi ibu minta Ananda membuat video perkenalan diri, nama, alamat, kemudian asal sekolah. Selanjutnya apakah Ananda mendapat ranking rentangnya dari 1 sampai 10. Jadi misalnya Ade, saya atas nama Ade di kelas 6 ranking 1 misalnya, seperti itu. Oke, kemudian jumlah saudaranya berapa? Boleh ya. Mengenai identitas diri Ananda semuanya dengan durasi minimal 3 sampai 4 menit. Oke Ananda, itu saja tugas pertama dari ibu untuk perkenalan Ananda khususnya di kelas 7. Oke, selamat berjuang di pembelajaran daring. Kita bertemu selanjutnya nanti di link di bawah ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pengamatan objek IPA itu dilakukan yang namanya penyelidikan IPA. IPA itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu benda hidup maupun benda yang mati. Konsep-konsep dari penyelidikan IPA itu dilakukan dengan cara melakukan observasi atau pengamatan. Dalam observasi dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pengamatan secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan alat-alat indera karena nilainya itu tidak bisa diukur. Contohnya indera pembau, indera perasa, indera peraba, indera penciuman, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah
pengamatan secara kuantitatif, yaitu pengamatan yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur dan nilainya itu dapat akurat. Selanjutnya, membuat inferensi, yaitu merumuskan penjelasan dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Penjelasan ini nanti akan ditemukan yang namanya pola-pola yang saling berhubungan sehingga kita bisa menentukan yang namanya hipotesis. Yang ketiga, mengomunikasikan. Setelah penjelasan dikumpulkan secara rapi, kemudian kita melakukan komunikasi dengan data-data yang ada. Data itu berupa tabel, grafik. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun dasar teori. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, analisis dan interpretasi data. Yang kelima, menarik kesimpulan. Selanjutnya, yang namanya metode ilmiah harus memerlukan yang namanya sifat ilmiah. Sifat ilmiah dapat ditunjukkan dengan cara rasa ingin tahu yang tinggi, berani mencoba, jujur dan teliti, tekun dan ulet, dan tidak mudah putus asa. Contoh dari merumuskan masalah, mengapa sepiring nasi yang dibiarkan 1 minggu lama-kelamaan ditumbuhi jamur? Setelah rumusan masalah dibuat, kemudian menyusun dasar teori. Dasar teori memuat teori-teori apa saja yang digunakan sebagai acuan dalam penyelidikan IPA. Dasar teori ini diambil dari hasil penelitian, buku referensi, maupun pendapat dari ahli. Maka harus ada yang namanya hipotesis. Selanjutnya, mengumpulkan data. Dalam pengumpulan data digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis. Ada 2 cara pengamatan, yaitu secara langsung ataupun dengan cara eksperimen. Setelah pengumpulan data dilakukan, kemudian langkah selanjutnya menganalisis dan interpretasi data. Analisis data merupakan kegiatan untuk mengklasifikasi, menghitung, menilai, dan mengartikan data-data yang kita peroleh sehingga ada gambaran atas jawaban permasalahan yang kita hadapi. Yang terakhir, menarik kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban akhir masalah yang diteliti. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil analisa data. Dari kesimpulan dapat diketahui benar atau tidaknya hipotesis yang telah dibuat. Untuk memudahkan penyelidikan IPA, maka dibentuklah golongan pengetahuan, yaitu yang pertama ada ilmu fisika, yang kedua ada ilmu biologi, yang ketiga ada ilmu kimia, dan yang keempat ada ilmu bumi dan antariksa. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Sampai jumpa lagi.